Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini Bapak Ibu, kami akan kupas tuntas kompetensi sosiokultural. Jadi Bapak Ibu, setelah sebelumnya 2 video berturut-turut, kami kupas tuntas kompetensi manajerial. Dan sekarang saatnya teman-teman, saya akan kupas tuntas kompetensi sosiokultural. Nah, tentunya teman-teman, kami akan memberikan tips cara menjawab soal kompetensi sosiokultural berdasarkan indikator perilaku. Nah, seperti yang telah diumumkan teman-teman oleh Kemendikbud bahwa untuk seleksi kompetensi P3K tahun ini teman-teman, terdapat kompetensi sosiokultural. Nah, jumlah soalnya sekitar 20 nomor dan waktu pengerjaan sekitar 15 menit. Jadi jumlah soalnya sedikit banyak Bapak Ibu ya, sedangkan waktu pengerjaannya sekitar 15 menit. Baik, kami akan jelaskan dulu apa sih itu yang dimaksud dengan kompetensi sosiokultural. Jadi, kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi. Jadi teman-teman, ini pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan. Nah, yang dimaksud dengan pemegang jabatan adalah teman-teman nanti kalau teman-teman menjadi seorang PNS atau memegang jabatan ketika menjadi seorang PNS. Untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kompetensi sosiokultural ini hanya satu indikatornya teman-teman, hanya satu bagiannya, yakni tentang perekat bangsa. Jadi seorang ASN harus menjadi sebagai seorang perekat bangsa. Nah, lebih lanjut lagi teman-teman, saya akan jelaskan apa sih itu perekat bangsa. Jadi, kompetensi sosiokultural yang salah satunya adalah perekat bangsa. Nah, perekat bangsa ini adalah kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, kemudian keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Nah, inti dari perekat bangsa Bapak Ibu adalah ingat bahwa ketika Bapak Ibu lolos menjadi ASN sebagai pegawai P3K, maka tugas Bapak Ibu adalah diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis. Ingat, tugas kita ini kita diharapkan nanti mampu mempromosikan sikap toleran, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu, dan sebagainya. Nah, untuk perekat bangsa Bapak Ibu, ada beberapa indikator yang harus Bapak Ibu kuasai. Nah, nanti diharapkan ketika menemukan soal sosiokultural, untuk memudahkan Bapak Ibu menjawab, maka Bapak Ibu harus menjawabnya sesuai dengan indikator perilaku yang diminta di soal tersebut. Contohnya di soal seperti ini Bapak Ibu, di deskripsi adalah peka memahami dan menerima kemajemukan. Nah, indikatornya 1, seorang ASN harus mampu memahami, menerima
peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Kemudian, seorang ASN harus terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Seorang ASN harus mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Jadi, kemudian yang kedua Bapak Ibu, deskripsi yang kedua. Ingat bahwa seorang ASN harus aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Dengan indikator yang pertama, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua, indikator yang kedua, seorang ASN harus mampu membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya. Jadi Bapak Ibu ada 6 indikator dari perekat bangsa dan 2 deskripsi soal. Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, usahakan menjawab sesuai dengan indikator. Nah, contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda A. Bersifat terbuka terhadap kritikan atau masukan. B. Bersifat terbuka dan menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Dan E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Nah, teman-teman, untuk soal ini yang mendapatkan poin 5 adalah opsi B. Bersifat terbuka dan menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian opsi A mendapat poin 4, opsi C 3, opsi D 2, dan opsi E 1. Nah, teman-teman, kenapa opsi B mendapat poin yang lebih banyak, lebih besar, yakni 5? Alasannya adalah Bapak Ibu, ingat bahwa salah satu indikator dari perekat bangsa adalah terbuka dan ingin belajar tentang kemajemukan masyarakat. Setelah itu teman-teman bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi. Oleh karena itu jelas sekali bahwa opsi B teman-teman ini bersifat terbuka dan menjadikan kritikan sebagai masukan, berarti teman-teman adalah orang yang tenang dan mampu mengendalikan emosi. Teman-teman tidak perlu marah ketika ada yang mengkritik teman-teman, karena ini merupakan hal yang bagus agar teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, next Bapak Ibu, contoh soal yang kedua. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di instansi tempat Anda bekerja sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan kantor. B. Bersifat toleran dan mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan untuk dicari solusinya agar semua pegawai bisa beribadah dengan baik. C. Karena pimpinan adalah seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi pegawai. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada pegawai. Dan E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah pegawai. Nah, teman-teman, untuk soal ini yang mendapatkan nilai full adalah opsi B. Bersifat toleran dan mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan untuk dicari solusinya agar semua pegawai bisa beribadah dengan baik.
Kemudian disusul opsi E mendapat poin 4, opsi A mendapat poin 3, opsi D 2, dan opsi C mendapat poin 1. Nah, teman-teman, cukup jelas sekali alasannya kenapa opsi B mendapat poin 5. Ingat, salah satu indikator dari perekat bangsa adalah menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, teman-teman, sikap peduli yang teman-teman tunjukkan di sini adalah bersifat toleran dan mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan untuk dicarikan solusi agar semua pegawai bisa beribadah dengan baik. Nah, ini merupakan contoh teman-teman menghargai yang namanya keberagaman dan perbedaan. Makanya cukup jelas opsi B mendapat poin full di sini. Next, teman-teman, soal selanjutnya. Contoh soalnya seperti ini. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda: A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. B. Minta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. C. Menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah. D. Minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Dan E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Nah, teman-teman, untuk soal ini yang mendapatkan poin full adalah opsi D. Meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Disusul opsi A mendapat poin 4, opsi C mendapat poin 3, dan opsi B mendapat poin 2, sedangkan E hanya mendapat poin 1. Nah, teman-teman, sesuai dari indikator soal dikatakan bahwa ketika kita menghadapi masalah seperti ini, kita harus bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang dan sebagainya. Nah, opsi B ini teman-teman, meminta maaf ini berarti teman-teman ini mampu bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Nah, ini teman-teman, ini tentunya teman-teman adalah orang yang mampu menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, dan sebagainya. Oleh karena itu sangat layak sekali teman-teman jika opsi D ini mendapat poin full di soal ini. Oke, soal selanjutnya seperti ini Bapak Ibu. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajaknya orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tua buat mendidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, teman-teman, untuk soal ini yang mendapat poin full atau poin 5 adalah opsi E. Disusul D 4, opsi A 3, B 2, dan C 1. Jadi yang mendapat nilai full adalah E, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini sesuai dengan indikator perilaku, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai yang namanya perbedaan. Oleh karena itu jelas sekali bahwa opsi E ini teman-teman ini teman-teman telah menampilkan sikap dan perilaku yang peduli ini dengan mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk video kali ini kami rasa cukup sekian dari kami.
di kompetensi sosiokultural. Dan teman-teman, semoga teman-teman semua lulus seleksi administrasi dan bisa mencapai nanti passing rate untuk seleksi kompetensi, dan bismillah teman-teman semua bisa lulus P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.